Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Ini biasa ya, minggu ini disebut Minggu Palem ya, Minggu Palem. Karena apa? Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel sebagai Raja ketika dia memasuki Yerusalem dan mengendarai seekor keledai. Kita akan buka firman Tuhan dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Dari firman Tuhan ini saya beri tema mahkota dan salib. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dimikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita. Saudara dan saya, semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita ini semua orang berdosa. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Roma, upah dosa adalah maut, artinya kebinasaan kekal. Tetapi Allah kita begitu sangat mengasihi saudara dan saya. Apapun latar belakang saudara dan saya, apapun kehidupan masa lampau saudara dan saya, sehingga kita menerima anugerah keselamatan. Dan itu bukan karena usaha kita. Itu bukan karena kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan karena perbuatan baik saudara dan saya. Tapi firman Tuhan mengatakan itu adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi saudara dan saya. Mungkin kalau hitungan manusia, kalau manusia melihat tingkah laku saudara dan saya, melihat perbuatan saudara dan saya, mungkin orang berkata enggak layak orang ini menerima anugerah keselamatan. Karena kehidupannya begitu kotor, kehidupannya begitu najis, kehidupannya begitu jahat. Tapi saya mau beritahu saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Sehingga sekotor apapun hidup saudara dan saya, senajis apapun hidup saudara dan saya, Dia menganugerahkan keselamatan. Dan itu adalah pemberian Tuhan. Dan Dia melakukannya, membayarnya lunas dengan darahnya. Saudara,
waktu dia menebus saudara dan saya. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Oleh sebab itu Yesus berkata, kalau kau mau mengikut aku, dia berkata harus menyangkal diri. Saudara, dalam bahasa Yunani dipakai kata aparnesasto. Itu merupakan bentuk imperatif yang berasal dari kata aparneomai yang berarti membantah atau menyatakan tidak. Menyatakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Membantah, menyatakan tidak atas kehendak diri kita sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini terjadi terus-menerus dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus menyangkal diri kita. Seringkali kita sebagai umat tebusan Tuhan lupa. Dunia ini memang menawarkan hal-hal yang indah. Oleh sebab itulah makanya kenapa manusia jatuh dalam dosa. Kalau dia tidak menawarkan hal yang menyenangkan, mungkin orang gak mau. Tapi dunia ini menawarkan hal-hal yang menyenangkan. Tapi ujungnya membawa kepada kebinasaan. Kadangkala bahkan mungkin kita sudah tahu firman Tuhan. Tapi kadangkala kita menerjemahkan firman Tuhan itu menurut keinginan kita sendiri. Padahal Tuhan sudah bilang tidak. Tapi kita mungkin berkata, enggak apa-apa, kan cuma begini. Saudara, kalau saudara sadar bahwa saudara sudah ditebus oleh Yesus, firman Tuhan ingatkan, menyangkal diri atas segala keinginan kita. Terlalu banyak keinginan-keinginan kita. Terlalu banyak. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam hidup saudara dan saya, apakah keinginan-keinginan diri kita itu memang betul-betul seturut dengan apa yang Tuhan mau? Seringkali kita yang membenarkan keinginan diri kita sendiri dengan argumentasi kita sendiri. Padahal firman Tuhan sudah bilang tidak. Saudara, Tuhan mau kalau kita mau mengikut dia, menyangkali diri kita sendiri. Menyangkali segala keinginan kita sendiri. Bukankah kita ditebus dari keinginan kita? Bukankah kita dulu jatuh dalam dosa karena kita mengikuti keinginan-keinginan kita? Masakan setelah kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masih tetap mau mengikuti keinginan kita. Walaupun kita berkata, enggak apa-apa kok, begini masih sedikit enggak apa-apa. Tapi saya mau beritahu saudara, firman Tuhan mengatakan iblis adalah bapa dari segala pendusta. Tidak ada orang jatuh dalam dosa langsung tergeletak, tidak ada. Tapi dimulai dari hal-hal yang kecil. Makin lama, makin besar, akhirnya jatuh terguling-guling. Kalau saudara mengikut Tuhan, firman Tuhan bilang menyangkal diri. Nyatakan tidak buat segala keinginan dirimu sendiri. Tapi ikuti apa yang Tuhan mau. Saudara, kita ditebus dengan harga yang mahal darah Yesus. Dan firman Tuhan bilang tubuh kita ini bait Allah, ada Roh Kudus. Pada waktu saudara mulai berkompromi, pada waktu saudara menerjemahkan firman Tuhan dengan pikiran saudara, Roh Kudus yang ada dalam hatimu berduka saudara. Karena dia tahu tidak seperti itu. Katakan tidak kepada keinginanmu, tapi lakukan apa yang Tuhan mau. Sudah terlalu banyak catatan-catatan. Bahkan dalam Alkitab mulai perjanjian lama. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan luar biasa, tapi jatuh dalam dosa. Karena apa? Dia tidak menyangkal diri. Dia sudah tahu, tapi dia biarkan enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Saudara, Adam dan Hawa, waktu mereka di Taman Eden,
Apa kurang nyaman hidup mereka? Mereka diberikan Tuhan otoritas yang luar biasa. Berkuasa atas segala ciptaan Tuhan, bahkan memberi nama kepada setiap ciptaan Tuhan. Tuhan hanya minta, ada pohon pengetahuan yang baik dan beruntung ini jangan. Saudara, dalam hidup kita pun sering begitu. Kita bilang, aku mau mengikutku. Bahkan kita melayani, bahkan kita berkorban. Tapi seringkali kita masih inginan kita itu masih muncul, saudara. Makanya menyangkal diri terus menerus. Karena janji Tuhan, Roma 8 ayat 29, kita akan dibawa menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya Yesus menjadi yang sulung di antara saudara-saudaranya, saudara. Dengan kata lain, sama seperti Yesus waktu dia hidup di muka bumi ini 2000 tahun lebih yang lalu. Apakah dia pernah berbuat dosa? Hal yang kecil sekalipun tidak. Maka dia sempurna, maka dia layak menjadi korban. Menebus dosa saudara dan saya. Untuk itulah kita dibawa. Dia akan tuntun kita, diproses hari lepas hari, tahun demi tahun. Supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Sehingga gak ada lagi yang namanya keinginan diri kita. Sama seperti firman Tuhan mengatakan, Galatia 2:20, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Saudara, yang mengatakan ini adalah Paulus. Paulus pada zamannya dia orang pandai. Pada zamannya dia terkenal dan dia punya jabatan. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata, yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Dia mematikan, menyangkali segala keinginan-keinginannya. Karena apa? Karena pengenalannya akan Kristus. Karena dia mau semakin dekat, semakin menyerupai gambaran anaknya Yesus Kristus. Saudara, saya mau beritahu saudara, hati-hati. Iblis itu jahat. Seringkali tanpa kita sadari dia mau mencobai menjatuhkan kita di saat kita merasa nyaman dengan kehidupan kita. Kalau saudara mengikut dia, menyangkal diri, katakan tidak kepada kehendak dirimu sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, kenapa kita harus menyangkali diri? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10, 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, Paulus, dia menyangkal diri. Saudara, ini yang Tuhan mau. Kalau kita mau mengikut Tuhan, menyangkali diri kita, tapi mengikuti apa yang Tuhan mau. Katakan tidak kepada keinginan diri saudara. Sekecil apapun itu yang saudara tahu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan tidak. Jangan sekali-sekali saudara berkompromi. Hati-hati saudara. Teologi liberal seperti itu saudara. Teori liberal seperti itu. Tapi ujungnya akhirnya nanti membawa kepada kebinasaan. Bahkan ada dosen
Gara-gara teori liberal ini, doktor, akhirnya dia nggak percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan. Dia nggak percaya. Ada banyak cara katanya, bukan Yesus lagi. Yang kedua, mengikut Yesus, memikul salib. Dalam bahasa Yunani dipakai kata arato, adalah bentuk imperatif yang berasal dari kata airo yang berarti mengangkat, meletakkan beban di pundak sendiri, memikul beban yang sudah ada dan membawanya. Saudara, kita mati bagi diri kita sendiri untuk mengalami kehidupan baru yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan kehidupan yang baru buat saudara dan saya. Salib saudara dan saya adalah saat kita mengambil keputusan untuk berhenti menyenangkan diri sendiri. Saudara, saya ulangi, salib bagi saudara dan saya adalah saat kita mengambil keputusan untuk berhenti menyenangkan diri sendiri. Saudara, kita menderita dalam perjuangan seumur hidup kita melawan apa? Dosa. Firman Tuhan bilang Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara, itu adalah perjuangan saudara. Kita harus pikul salib. Kita harus meninggalkan segala keinginan-keinginan duniawi ini saudara. Kita yang memikulnya, kita yang menanggung beban itu. Saudara, kalau saudara masih berpikir, aduh bagaimana? Sulit saya rasanya untuk melepaskannya. Dosa kecil besar di hadapan Tuhan tetap dosa. Dan firman Tuhan bilang upahnya tetap kebinasaan. Saudara, mungkin kadang kita sebagai manusia ya berpikir begini. Kalau saya mengambil uang 10.000 uang orang kan nilainya kecil. Tapi orang mengambil 1 juta nilainya besar. Mungkin orang berpikir yang 10.000 ini enggak apa-apa kecil kok karena kepepet. Tapi yang sana yang 1 juta, 1 miliar itu memang untuk memperkaya diri sendiri. Itu pikiran manusia. Tapi di hadapan Tuhan, mencuri adalah tetap mencuri. Dan upahnya adalah dosa. Kebinasaan upah dosa. Saudara? Jadi makanya kenapa kita harus pikul salib. Gak boleh. Kita harus pikul tanggung saudara. Saudara, kalau kita melihat apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara dan saya, sebenarnya apa yang kita pikul di dalam hidup kita ini gak ada apa-apanya saudara. Gak ada apa-apanya saudara. Dia hanya mau kita tanggalkan segala keinginan daging yang membawa kepada kebinasaan. Dia hanya mau kita tanggalkan segala keinginan keduniawian kita. Dosa yang membawa kepada kebinasaan. Dan
itu sifatnya kan semuanya sementara. Itu yang harus kita pikul. Hari lepas hari kita berjuang menanggalkan semuanya. Yang kedua, kita menanggung kebencian dan ejekan dari dunia. Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Berikutnya, 19-nya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Saudara, salib yang harus saudara saya pikul. Ada banyak orang mungkin gak suka saudara menjadi pengikut Kristus. Apalagi kalau di tengah-tengah keluarga saudara masih banyak yang belum percaya. Jangankan itu, sesama orang Kristen pun kalau ada yang kelihatannya lebih militan, orang akan bilang, ini terlalu aneh ini. Harusnya gak usah seperti itu. Biasa-biasa saja menjadi orang Kristen, biasa-biasa aja menjadi pengikut Kristus. Saudara, gak heran karena Yesus sudah bilang, kamu ikut aku, orang akan membenci. Sama seperti orang-orang zaman di mana Yesus hidup membenci dia. Padahal dia datang membawa kabar baik, dia datang mengajar, dia datang melakukan kesembuhan, mujizat dan mujizat. Bahkan para imam membencinya. Bahkan mungkin orang-orang hamba-hamba Allah yang lebih senior bisa jadi berkata ini terlalu aneh. Saya punya pengalaman waktu masih baru kepenuhan Roh Kudus beberapa puluh tahun yang lalu. Waktu saya terima kepenuhan Roh Kudus sekitar tahun 80-an, sangat berapi-api, sangat berkobar-kobar. Lalu saya memberitahukan kepada senior saya. Waktu itu masih Injili. Saya beritahu sama dia, ini firman Tuhan bilang, Isa para Rasul, ini harus dipenuhi dibaptis Roh Kudus. Sama dia apa? Dia bilang kamu sesat, itu salah, gak ada. Itu dulu, sekarang gak ada. Saudara,
Itu senior saya yang mengajari dan membimbing. Mungkin pada waktu saudara hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan, saudara hidup semakin lurus di hadapan Tuhan. Yang dulu mungkin saudara sedikit miring ke kiri dan ke kanan atau kompromi. Sekarang saudara berani berkata tidak. Maka orang-orang di sekitar saudara mungkin mulai, kamu gak usah terlalu begitulah. Hidup ini kan kita harus jadi berkat. Jadi kompromi dikit gak apa-apa. Supaya orang lain jangan menganggap kamu nanti jadi batu sandungan. Gara-gara kamu terlalu radikal mengatakan tidak. Jangan heran saudara. Yesus pun sudah mengingatkannya. Sepanjang saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan mungkin imam-imam, hamba-hamba Allah, sesama pelayan-pelayan Tuhan mungkin berkata, ini sudah mulai aneh ini. Sudah mulai menyimpang, terlalu radikal. Saya mau beritahu saudara, itulah salib yang saudara harus pikul. Itulah salib yang saudara harus takut. Karena apa? Yesus pun waktu dia hidup 2000 tahun lebih yang lalu juga mengalami hal yang sama. Jadi saudara enggak perlu bingung saudara. Yang ketiga, seperti Yesus kita juga menerima penganiayaan dari dunia agamawi. Markus 8 ayat 31. Markus 8. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Saudara, pikul salib. Kalau saudara mau mengikut Yesus, saudara harus mau pikul salib. Saudara, dan apa yang saudara lakukan ini dengan segenap hati saudara mengikut Yesus, itu ada mahkotanya, ada upahnya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 16 ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Matius 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dalam terjemahan bahasa Aram yang dipakai Yesus pada zaman itu dikatakan begini. Sudah ditentukan bahwa aku, huruf besar, aku anak manusia suatu hari akan datang kembali bersama utusan-utusanku dan dalam kemegahan dan kemuliaan Bapakku. Dan kemudian aku akan memberi upah kepada masing-masing orang menurut apa yang sudah mereka lakukan. Saudara, jadi kalau saudara mengikut Yesus, menyangkal diri, pikul salib, saudara dihina, saudara diejek oleh orang lain karena saudara mau taat ikut Tuhan Yesus. Tuhan bilang, saudara akan terima upah daripada Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Firman Tuhan jelas bilang, bagi mereka yang sudah melakukan. Yang melakukan loh ya. Menurut apa yang sudah mereka lakukan. Jadi makanya saya mau ingatkan saudara, termasuk saya. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini, semua nanti itu kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Dan kita akan terima upahnya sesuai dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini. Apakah yang kita lakukan itu hal yang berkenan di hadapan Tuhan atau sebaliknya, saudara.
Jangan mau saudara tertipu. Iblis selalu mengatakan, gak apa-apa, masih lama kok, masih lama. Mumpung kamu masih muda, mumpung kamu masih punya harta, mumpung tubuhmu masih kuat. Nanti kalau kamu sudah peot, kalau kamu sudah gak bisa buat apa-apa, barulah kamu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Baru kamu sungguh-sungguh. Iya kalau masih ada waktu. Coba kalau gak ada waktu. Saudara, hidup kita ini di tangan Tuhan. Kita nggak tahu. Tapi sepanjang kita melakukan apa yang Tuhan mau, kapanpun Tuhan panggil, kita siap. Karena jaminannya adalah hidup yang kekal. Amin saudara.